Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadrianti dengan NIM 1930604077 dari kelas Mazawa 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 guna untuk memenuhi mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Friski dan Nur Rahmat SEMACC. Baiklah, yang pertama itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau ekspor usaha di bidang lain. Penentuan DPP atau dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, dalam hal harga pembelian atau penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk PPN, DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 10. Yang ketiga, dalam harga pembelian atau penjualan termasuk PPN dan penjualan atas barang mewah, DPP sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 100 ditambah PPNBM. Lalu, untuk tarif pemungutan PPh pasal 22 yaitu ada 9. Yang pertama, tarif 2,5%. Untuk impor yang menggunakan angka pengenal impor, tarif 0,5% untuk impor kedelai gandum dan tepung yang menggunakan angka pengenal impor, dan sampai dengan tarif 0,45% untuk penjualan kendaraan bermotor roda 2 atau lebih dari dalam negeri oleh industri otomotif. Selanjutnya itu contoh perhitungan. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 22 atas impor. Dengan soal, PT Perdana adalah importir barang-barang elektronik yang mempunyai angka pengenal impor. Pada bulan Mei 2011 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur 100 US dollar. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea cukai dan bea tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 dolar sebesar Rp8.500. Lalu penyelesaiannya, yang pertama yaitu mencari nilai impor, harga faktur 100, harga biaya asuransi itu 2.000, biaya angkut 5.000, CIF US 107.000 US dollar, CIF yang telah dikurskan dalam rupiah yaitu sebesar 909.500 rupiah, ditambah bea masuk cukai 20% dikali CIF yaitu sebesar 181.900.000 rupiah, dan dengan didapatkan nilai impor sebesar 1.182.350.000. Lalu untuk perhitungan PPh pasal 22 impor itu tarifnya sebesar 2,5%. Jadi 2,5% dikalikan harga nilai impor. Jadi dengan hasil 29.558.750. Lalu contoh yang kedua, menghitung impor kedelai. Dengan soal, PT Ananda pada bulan Juli 2011 melakukan impor kedelai dari Australia dengan harga 250 US dollar. Biaya angkut pengapalan dari Australia ke Indonesia adalah 5% dari harga, tarif bea masuk 20% CIF, kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sebesar 9.000 rupiah. Penyelesaian yang pertama yaitu nilai impor, harga faktur 250, harga biaya angkut itu sebesar 12.500, lalu yaitu ICF dalam rupiah sebesar 2.362.500.000 rupiah, ditambah bea masuk 20%, yaitu dikali CF sebesar 472.000
Rp472.500.000. Jadi nilai impornya sebesar Rp2.835.000.000. Lalu untuk perhitungan PPh pasal 22 impor kedelai itu tarif PPh-nya 0,5% dikalikan nilai impor, jadi hasilnya Rp14.175.000. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara instansi pemerintah, yaitu pada tanggal 1 April 2011, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai 220 juta dan termasuk PPN 10%. Lalu untuk penyelesaiannya, PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta dihitung sebagai dengan DPP yaitu 100 dibagi 110 dikali 220 juta. Jadi dengan hasil 200 juta. Lalu untuk mencari PPh pasal 22 tarif untuk bendahara instansi itu 1,5%. Jadi dikalikan RP dikalikan 200 juta, jadi hasilnya itu 3 juta. Lalu untuk contoh yang ketiga, menghitung PPh pasal 22 atas pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Juli 2011 membayar sejumlah uang sebesar Rp7.150.000 termasuk PPN. Pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan. Lalu untuk mencari PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dihitung sebagai berikut. DPP sama dengan yaitu 100 dibagi 110 dikalikan dengan harga pengeluaran Dinas Pertanian yaitu sebesar Rp7.150.000, jadi sebesar Rp6.500.000. Lalu untuk mencari PPh pasal 22-nya yaitu tarifnya sebesar 1,5% dikali 6.500 dengan hasil 97.500. Lalu contoh yang keempat yaitu menghitung PPh pasal 22 atas penjualan hasil produk industri tertentu. Yaitu yang pertama, PT Indah Ikat Paper dalam bulan Mei 2011 menjual beberapa jenis kertas hasil produksinya dengan total harga sebesar Rp88 juta kepada penerbit Perdana Putra Adi Yogyakarta. Harga tersebut sudah termasuk PPN, yaitu dengan mencari 100 dikurang 110 dibagi 110 dikali 80 juta rupiah dengan hasil yaitu 80 juta rupiah. Lalu memasukkan PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Indah Kiat Paper yaitu untuk tarif hasil industri kertas itu sebesar 0,10%. Lalu dikalikan 80 juta itu dengan dikalikan 80 juta. Lalu yang B, PT Semen Gresik dalam bulan Juni 2011 menjual hasil produksinya senilai Rp165 juta kepada PT Karya Jaya. Harga tersebut termasuk PPN dengan besar PPN adalah 100 dibagi 110 itu dikalikan dengan hasil produksi, jadi jumlahnya 150 juta rupiah. Lalu dimasukkan PPh pasal 22 untuk hasil produksi semen itu tarifnya sebesar 0,25% dikalikan 150 juta dengan hasil itu 375.000. Lalu untuk soal yang C, PT Baja Perkasa merupakan produsen baja pada bulan Juli 2011 menjual hasil produksinya kepada PT Adikarya senilai 825 juta, sudah termasuk PPN. Lalu untuk besarnya di PPN adalah yaitu sebesar 750 juta rupiah. Lalu PPh pasal 22 yaitu dengan tarif 0,3% dikalikan 750 juta itu jadi PPh-nya Rp2.250.000. Lalu untuk contoh yang keenam yaitu menghitung PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh produsen atau importer bahan bakar dan pelumas. Untuk yang menjawab yang A atas penyerahan bahan bakar minyak pada SPBU itu senilai
juta rupiah dikalikan tarif 0,2% dengan hasil 2.040.000. Dan untuk yang kedua itu atas penyerahan bahan bakar minyak kepada non-SPBU dengan tarif 0,3%, itu dikalikan 179.800.000, yaitu dengan hasil 1.569.000. Lalu yang ketiga atas penyerahan bahan bakar gas kepada Blue Gas Distributor, yaitu dengan tarif 0,3% dikalikan 179.800.000 dengan hasil 539.000. Untuk penyerahan pelumas kepada PT Oli, yaitu tarifnya 0,3% dikalikan 278 juta, yaitu dengan hasil 836.700. Selanjutnya itu PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang mana berasal dari modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, yang mana selain yang telah dipotongkan oleh PPh pasal 21. Nah, tarif dan objek PPh pasal 23, yaitu dikenakan 15% untuk jumlah bruto atas dividen, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua dikenakan 2% untuk jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain dengan penggunaan harta. Yang ketiga itu dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan dikenakan 2% juga untuk bruto atas jasa-jasa lainnya. Lalu untuk yang tidak ber-NPWP itu dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Baik, langsung saja ke contoh perhitungannya. Itu yang pertama itu contoh soal PPh 23 atas jasa. Yang pertama soalnya PT ABC membayar jasa servis kepada CV Service sebesar 3 juta. Lalu penyelesaiannya, jika CV Service mempunyai NPWP, maka besar PPh pasal 23-nya yaitu 2% dikalikan dengan 3 juta, yaitu sebesar 60.000. Lalu untuk PPh pasal 23-nya 100% itu dikalikan 2% dikalikan 3 juta sebesar 120.000. Lalu yang kedua, PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta. Ini sudah termasuk PPN. PT Nuansa Raya ini tidak mempunyai NPWP yang harus dipotong oleh PT Indoraya. Jadi, untuk penyelesaiannya itu PPh pasal 23 sama dengan 200% dikalikan 2% dikalikan 120 juta dengan hasil 4.800.000. Lalu contoh soal PPh 23 atas dividen. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jadi, PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikalikan 30 juta sebesar Rp 4.500.000. Lalu untuk contoh soal PPh 23 atas sewa, yaitu dikenakan dengan tarif 2%. Jadi 2% dikalikan jumlah harga sewa yaitu sebesar 35 juta dan hasil yaitu 700.000 rupiah. Lalu untuk yang ketiga, contoh soal PPh 23 atas hadiah. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 23-nya itu tarifnya sebesar 15% dikalikan dengan hadiahnya sebesar 150 juta, jadi hasilnya 22.500.000 rupiah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai PPh 22 dan PPh 23. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.